pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Adik-adik, hari ini kita akan kebaktian online bersama. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita nyanyi dulu. Kita walaupun bertemu dalam kasihnya, walaupun kamu di rumah, Cici di sini, kita sama-sama ya. Kita nyanyi, kita bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai selanjutnya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami selama seminggu kemarin ya Tuhan, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan baik, walaupun kami di rumah. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin kebaktian online. Biarlah Engkau sendiri saja yang turut campur tangan. Biarlah Engkau sendiri saja Tuhan yang memberikan damai sukacita-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam kebaktian online ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, janji Tuhan menurut adik-adik itu selalu meleset nggak ya? Atau pernah meleset nggak di dalam kehidupan adik-adik? Kalau buat Cici, janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Tapi memang janji Tuhan itu pasti diberikan pada waktu yang tepat. Yang menurut Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Nah adik-adik, sebelumnya kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Janji Yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Jadi kita nggak perlu ragu ya, kalau Tuhan itu tidak akan melupakan kita. Kalau Tuhan itu tidak akan melupakan janji-janjinya. Tapi janji-janji Tuhan itu akan diberikan kepada kita tepat pada waktunya Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyi waktunya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tapi kita nyanyi dulu satu buah lagu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu ini kami mau datang, mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang kami baca dan apa yang Engkau pesankan di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membuka dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 6 saja. Nah, temanya hari ini kita akan belajar bahwa ada satu orang Nabi Tuhan, yaitu Abraham, yang percaya akan janji yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Sudah kita buka Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kau Thomas akan bacakan, kalian mengikuti dengan Alkitab yang ada di tempat adik-adik. Judulnya Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Bunyinya, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham,
engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah adik-adik, ayat nats yang nanti akan menjadi pegangan buat adik-adik, yaitu Kejadian 15 ayat 6. Kau Thomas bacakan ulang. Bunyinya demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah adik-adik, hari ini Ko Thomas akan menceritakan hidup seorang nabi, yaitu namanya, tadi kalian sudah baca, namanya adalah Abram. Dia pergi dari Ur Kasdim karena mendengar suara panggilan Tuhan, dan dia langsung pergi ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan. Dia taat. Siapa nama orang itu? Tadi adalah Abram. Dia pergi bukan sendiri, tapi beserta istri, beserta dengan orang tuanya, beserta dengan keponakannya, Lot. Pada minggu lalu kita mendengar semua kisahnya. Nah adik-adik, setelah dia sampai di Kanaan, ternyata dia tambah kaya, tambah diberkati oleh Tuhan. Tapi dia masih bingung adik-adik tentang janji Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang belum dipenuhi dalam hidupnya. Kenapa adik-adik? Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberkati di tempat tanah yang akan dituju. Tapi dia sudah berumur 75 tahun waktu dipanggil. Sekarang dia sudah tua. Lalu tanah yang seluas ini, siapa nanti yang akan mewarisinya? Dia tidak punya anak. Dia cuma punya satu orang hamba. Namanya Eliezer. Eliezer ini adalah hambanya daripada Abram. Lalu dia panggil dan dia menyerahkan segala sesuatunya untuk diurus oleh Eliezer. Apa yang diurus adik-adik? Ada domba, ada kambing. Semuanya ini diurus oleh Eliezer. Sehingga Abram tinggal di kemahnya dengan, di sini dah kemahnya. Aduh adik-adik. Nah dengan tenangnya Abraham dibantu Eliezer. Tapi nanti kalau Abram sudah tua dan dia meninggal, siapa yang akan mewarisi semua hartanya? Kambing dombanya bukan cuma segitu adik-adik, banyak. Abram lagi resah, lagi susah hatinya. Nah karena dia susah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, siapa yang akan mewarisi semuanya ini? Tuhan sudah bawa saya ke negeri yang dijanjikan. Tapi kalau saya mati, semuanya akan binasa. Semuanya akan diberikan kepada Eliezer, bukan kepada keturunanku, seperti janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah adik-adik, ketika dia lagi susah, dia lagi memikirkan hal ini, kemudian dia tertidur. Malam itu Abraham tertidur. Ketika dia sedang tidur, Tuhan berfirman kepadanya, Abraham bangun adik-adik. Begitu dia bangun, karena dipanggil Tuhan kedua kalinya, lalu dia keluar dari tendanya. Dia keluar dari tendanya, kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham? Waktu itu malam adik-adik, gelap semuanya. Tetapi ternyata di atas terang sekali adik-adik. Terangnya ada apa adik-adik? Ada bulan adik-adik. Ada bulan. Ada apa lagi adik-adik? Biasanya yang paling bersinar adalah bintang-bintang di langit. Banyak sekali pada waktu itu bintang bersinar di langit yang tinggi. Abraham melihat semuanya. Lalu dia
bersyukur pada Tuhan. Ya Tuhan, betapa indahnya ciptaan-Mu. Aku lupa bersyukur bahwa dunia ciptaan-Mu dengan bulan dan bintang ini adalah sungguh-sungguh luar biasa. Ini semua adalah ciptaan Tuhan, termasuk hamba-Mu ini. Lalu Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Apa yang dikatakan Tuhan, adik-adik? Abraham, ya Tuhan. Nah, adik-adik, Abraham, kata Tuhan, aku masih ingin menepati janjiku kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu untuk memiliki semua yang sudah aku janjikan itu. Ya, tapi Tuhan, siapa yang akan mewarisi semuanya? Ini hanya akan ada Eliezer, sebab hamba tidak punya anak. Lalu Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Abraham, coba engkau hitung bintang-bintang yang ada di langit. Abraham mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Waduh Tuhan, terlalu banyak Tuhan. Aku tidak bisa menghitungnya, kata Abraham. Lalu Tuhan berfirman, Abraham, seperti jumlah bintang-bintang di langit itu, engkau akan memiliki keturunan sedemikian banyaknya. Abraham baru sadar, oh Tuhan, engkau akan menepati janjimu padaku. Engkau akan memberikan keturunanku sedemikian banyaknya. Terima kasih Tuhan. Abraham bersyukur, baru hari ini dia mengerti, Tuhan menepati janjinya. Tuhan akan memberikan keturunan Abraham sebanyak bintang-bintang di langit. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini tadi kita ingat Kejadian 15 di ayatnya yang tadi dikatakan apa adik-adik? Dikatakan bahwa Abraham percaya, lalu Tuhan memperhitungkannya itu sebagai kebenaran. Nah, adik-adik, di saat ini juga kita harus belajar mengenai iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang benar di mata Tuhan. Baiklah, kita juga percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya kepada hidup kalian. Hidup orang benar, hidup orang beriman, pasti Tuhan akan lengkapi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, untuk itu, baiklah adik-adik, mulai saat ini kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan menyayangi kita seperti Dia menyayangi Abraham yang percaya kepadanya. Mulai hari ini, baiklah adik-adik juga bersyukur pada Tuhan seperti Abraham yang bersyukur bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya pada waktunya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya tentang siapa tadi? Ya, ceritanya tentang Abram. Nah, adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahannya. Kalau adik-adik sudah bikin celengan, ayo dimasukkan ke dalam celengan. Tapi kalau belum, masukkan ke dalam amplop ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi lagu Beri Syukur ya. Ayo kok. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar seperti Abram yang begitu percaya kepadamu. Disuruh pergi, dia pun pergi dengan tanpa keraguan-raguan. Dan Abraham juga dengan sabar menunggu janji Tuhan.
Tuhan, saat ini kami juga ingin mengucap syukur untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada orang tua kami. Biarnya Engkau sendiri saja yang mau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita akan menutup dengan menyanyi satu lagu, yaitu Percaya Saja. Di dalam namanya percaya pasti kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai kebaktian online-nya. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam kebaktian online ini. Tuhan, biarlah Kau sendiri saja yang boleh tolong kami, untuk kami boleh tetap dekat dengan Engkau. Dan biarlah Kau sendiri yang boleh pertemukan kami kembali secara online di minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.